lautan bisa tsunami, maka ini banyak nyawa yang akan menghilang dan lain sebagainya. Nah, kalau pandangan Mbah Gatot sendiri terhadap fenomena itu seperti apa? Kembali kepada pohon, ya. Pohon. Iya, pohon besar. Pohon yang kapan Atau, hari ya? Ya, saya sebut pohon raksasa. Pohon raksasa yang jumlahnya di Indonesia ini, katakanlah saya sebut di Pulau Jawa aja ya, itu macamnya banyak. Pohon buru, pohon winong, wangkal, pohon gondang, pohon suko, beringin, pohon segawe, itu banyak sekali macamnya. Dan sekarang ini, dan pohon besar itu sebetulnya merupakan jati diri kita, jati diri Pulau Jawa. Jadi artinya antara Pulau Jawa dengan pohon raksasa itu satu kesatuan yang dia bisa dipisahkan. Itu namanya pohon raksasa itu merupakan jati diri dari Pulau Jawa. Sebentar, Pak. Ya, potong sebentar aja. Iya. Leluhur-leluhur kita dulu kan sudah menanam pohon-pohon besar itu. Iya. Terus kemudian lama-kelamaan sekarang pada ditebangi semuanya itu bagian dari grand design, atau kan memang generasi selanjutnya yang tidak paham akan pentingnya pohon-pohon besar itu? Saya tetap berpegang pada yang pertama, grand design itu. Sebab grand design itu sendiri yang membuat anak-anak muda tidak paham. Dibuat tidak paham. Jadi maka saya sebutkan bahwa sampai sekarang kalau dihitung tidak terlalu jauh ya, setelah kita merdeka, kehilangan pohon raksasa di lembah Pulau Jawa. Kalau di gunung masih ada, di gunung itu juga pondasi dari Pulau Jawa ini. Jadi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, mulai dari timur sampai ke barat itu pondasi. Tapi di samping itu kita tidak bisa meremehkan pohon raksasa, di mana di lembah Pulau Jawa ini, kaki gunung dan lembah itu habis tidak hanya ratusan ribu, mungkin jutaan yang habis. Saat saya masih kecil, setiap dusun minimal ada 5 pohon raksasa itu. Ada 5 minimal. Ya? Bisa di punden ya, terus di mocopatan di dusun. Tiap pinggir dusun dikasih 2, satu pohon raksasa itu. Juga di tempat-tempat khusus seperti balai desa, rumah bupati, atau kantor bupati, kantor kewedanan, itu ada pohon raksasa itu. Nah itu kalau kita hitung dengan luas Pulau Jawa ini, kita sudah kehilangan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan habis pohon raksasa itu. Padahal pohon-pohon raksasa itu merupakan jati diri Pulau Jawa. Jati diri. Satu kesatuan antara pohon-pohon raksasa itu dengan pulau itu, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dilepaskan. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat pohon raksasa itu, atau fungsi dari pohon raksasa itu. Kegunaannya untuk apa? Ya, atau kalau lebih keren lagi dikatakan apa yang dikerjakan oleh pohon raksasa itu. Yang dikerjakan itu apa? Satu, beliau itu membentuk sumber air. Ya, sumber air. Mampu membentuk sumber air. Ya. Kedua, dan sumber air itu air bersih, air layak minum. Kedua, akar-akar pohon raksasa ini mampu menetralisir air. Sekeruh apapun dinetralisir menjadi layak minum. Tanpa proses. Ini kemampuan, ini ciptaan Tuhan ya. Kemampuan dari akar pohon raksasa. Ketiga, pohon raksasa itu merupakan pabrik oksigen yang tidak bisa digantikan. Pabrik oksigen tidak bisa digantikan. Nah, berikutnya, pohon raksasa itu menjaga kontur tanah, ketinggian tanah dari permukaan laut. Dijaga, bahkan menambah tinggi, terus bertambah tinggi. Dengan adanya pohon raksasa ini, dengan hilangnya pohon raksasa, tanah itu menurun. Kalau mau menghitung misalnya ya, sejak awal kemerdekaan ya, sampai sekarang sudah turun berapa meter Pulau Jawa ini dari permukaan laut. Sudah jauh sekali turunnya itu. Sehingga air dari air hujan
langsung bablas ke laut. Dan jalannya air hujan ini, ya arusnya itu lamban. Karena menurun kan, menjadi letter gini. Di samping tidak terserap oleh tanah, tidak ada teknologi alam yang menyerap. Apa itu? Ya akar pohon raksasa ini yang menyerap. Bablas ke laut dan jalannya pelan, ya itu pasti banjir kan. Nah, dan akhirnya apa? Air laut terserap ke dalam, terserap masuk ke dalam, terkikis kita. Nah, dan lagi pohon raksasa ini mampu menseimbangkan 4 unsur alam itu, unsur tanah, air, udara. Harus diseimbangkan, ada keseimbangan unsur di situ. Jadi betapa besar manfaat pohon raksasa itu. Tapi akhirnya satu persatu dipotong tanpa alasannya jelas. Ini kata-kata ini tanpa alasannya jelas. Atau mungkin kekhawatiran ini, Mbak. Kekhawatiran apa? Biasanya kalau pohon-pohon besar itu kan punden, Mbak ya. Ya. Punden katanya syirik lah dan lain sebagainya lah. Mungkin karena itu mungkin, Mbak. Nah, saya tidak bicara itu. Ya. Ternyata itu boleh dipertanyakan. Iya. Itu siapa pun berhak untuk bertanya tentang itu. Iya, Pak. Dan saya pun berhak untuk tidak menjawab. Gitu, ya. Ya jelas itu saya katakan tanpa alasannya jelas. Iya, betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan sekian ratus ribu pohon raksasa. Nah, sumber tidak ada. Tidak ada lagi sudah. Sumber-sumber air bersih tidak ada. Dan keseimbangan alam tidak terkontrol. Tanah menurun drastis. Makanya di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, ini penanggulangan banjir tidak akan bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Cara apapun. Tandon air termasuk air Jakarta, Surabaya nggak bisa ya? Tanpa untuk menggantikan tandon air yang dibentuk oleh pohon raksasa tidak bisa ditiru oleh manusia. Teknologi manusia tidak akan bisa meniru, tidak akan bisa. Gorong-gorong tidak bisa meniru. Ini alam, karena pohon ini jati diri tanah Jawa. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sekarang ini mau tidak mau kita harus kembalikan menjadi semula. Karena apa? Kita mewarisi pulau Jawa ini, ya, dari leluhur kita. Ini lengkap dengan pohon raksasanya, lengkap dengan alamnya yang subur, yang indah, yang rindang, yang tanpa banjir. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau misalnya ada para ilmuwan mengatakan kenapa kok ini candi ini tenggelam, Borobudur tenggelam karena banjir alam. Tidak, saya tidak setuju itu, kecuali gunung meletus. Nah, tsunami tidak ada tsunami karena pohon raksasa kita masih lengkap, masih utuh, tidak mungkin ada tsunami. Dulu tidak pernah ada mungkin, tsunami. Iya, tidak mungkin ada. Kalau tentang itu bisa kita nanti bicarakan tersendiri. Tenggelamnya kan, memang kita uruk gitu. Kita yang menyembunyikan memang. Menjelang mau dihantam oleh, gitu berarti ya. Iya, ada teknologi pengurukan. Yang itu ada mitosnya kan itu. Mitosnya kalau dibedah secara rasional akan ketahuan. Pada saat kita mau digempur dan kita tidak akan menang, kita uruk semuanya gitu. Bukan dengan bencana alam. Nah, kita memprediksi bencana alam ini akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu sekarang tidak ada cara lain kecuali kita mengembalikan alam ini seperti dulu, sebagaimana kita waktu menerima dari leluhur kita. Nanti kita mewariskan kepada cucu kita utuh seperti kita menerima dari leluhur itu. Kita berbuat tapi kita tidak menerima akibat dari apa yang kita berbuat, tapi anak cucu kita nanti yang anak cucu ya, waduh, kita bisa membayangkan kalau sekarang seperti ini 50 tahun lagi gimana. Andai kata tidak ada gerakan besar menanam pohon besar. Karena pohon raksasa itu kan sangat mudah dicari bibitnya, sangat mudah. Tinggal mengambil bibit kecil-kecil itu kita pindah dan tanahnya pasti jadi. Cuma masalahnya ruang dan waktu. Artinya apa? Tempat tanah. Satu pohon minimal 300 meter persegi. Minimal satu pohon. Paling enggak 250 meter persegi. Harusnya perhutani sadar itu, Mbak. Menteri Kehutanan malah. Enggak, itu bukan di hutan, di lembah. Di lembah ya? Di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota itu. Problemnya ya tanah itu. Iya. Nah,
Sekarang kalau satu pohon itu butuh lahan 300 meter persegi. Itu kalau kita bicara tentang harga, ya harga. Nah, sekarang saya hanya memperbandingkan. Iya. Bagaimana kalau satu pohon ini yang mampu memproduksi sumber air bersih, kayak minum, dinikmati oleh 100 kakak dalam waktu 50 tahun. Iya, iya. Berapa nilainya? Iya. Beda sebanding. Iya, tidak ada apa-apanya. Dibanding yang kita keluarkan untuk Iya, beli tanah tidak ada untuk apa-apanya. menanam Nah, pohon besar tadi. Yang kedua, tentang waktu. Pohon sekarang ditanam, baru 50 tahun akan datang. Bisa berfungsi, dinikmati. bisa bekerja dengan maksimal pohon itu. Membentuk sumber, di ketinggian tanah. Tapi memang bahaya itu 50 tahun akan datang. Bahaya itu. Iya, iya. Bahaya besar yang akan diprediksi ya, dijongkok bahwa akan pecah Pulau Jawa ini. Ya, 50 tahun akan datang, yang iya. itu. Jelas akan pecah. Itu di Jongkok sudah ada. Sudah ada. Nah, makanya kita harus hati-hati. Supaya tidak terjadi, sekarang harus kita tanam pohon raksasa itu. Demi 50 tahun akan datang. Jadi bukan itu sekarang jelas bukan untuk kita, jelas bukan itu. Untuk anak cucu. Kita tidak menikmati apa-apa dengan menanam. Tidak menikmati untuk anak cucu. Itu namanya kita membangun untuk anak cucu. Lainnya ya itu kita sendiri. Iya. Mana kita bangun untuk anak cucu kan tidak ada. Ya ini yang untuk anak cucu. Nah, ini kalau kita mulai, nah ini paling bagus di Punden. Punden itu tidak beli kita. Karena di Punden itu dulu setiap Punden ada pohon raksasa. Kita kembalikan. Nah, kita harus berpikir rasional. Tidak berpikir secara mitos bahwa pohon raksasa itu kualat dan sebagainya, itu demit. Wah, itu tidak ada seperti itu. Lalu kita itu cerdas. Cerdas ya, Pak ya. Karena supaya anak cucu tidak sampai memotong pohon raksasa, beliau mengatakan hati-hati, kualat. Nah, kata-kata kualat, kata-kata itu apa? Angker, itu bahasa hukum. Bahasa hukum orang-orang kuno. Kualat, angker itu bukan bahasa mitos ini. Sekarang ditarik ke mitos. Gugon Tuhon ya. Irasional, bukan, ini bahasa hukum. Kamu akan kualat. Kamu akan ini angker. Jadi itu bagian pendidikan versi jadi leluhur kita. betul-betul kalau kamu memotong ini hukumannya berat. Jadi menyelamatkan ini pulau ini. Karena pulau itu ya, itu juga pondasi. Di samping pohon raksasa ini secara kebersamaan ini pondasi pulau. Memperkuat status pulau menjadi kuat. Karena akar di bawah bersambung. Nah, ini kekuasaan Tuhan bersambung. Ini menjaga sehingga pulau itu tampak kuat. Dan kekuatan pulau ini, kekuatan akar pohon yang kebersamaan ini merembet ke laut. Merembet ke laut. Sehingga yang dikatakan lempengan di laut pecah dan sebagainya tidak terjadi. Tidak akan terjadi. Karena pohon raksasa ini kita tidak perhitungkan itu. Tidak pernah ada penelitian bagaimana sih kekuatan pohon raksasa ini untuk pulau. Kan tidak pernah ada. Tidak pernah. Bagaimana apa berpengaruh kepada laut? Tidak pernah ada. Karena pohonnya sudah habis. Hanya tinggal di gunung-gunung aja pohon raksasa itu. Iya, iya. Di lembah tidak ada. Dan itu yang hilang jutaan pohon. Tidak main-main. Padahal jadi pohon raksasa itu jati diri Pulau Jawa. Satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita harus ada gerakan menanam kembali. Ya supaya tidak beli di Punden aja. Punden. Di kota pun itu ada Punden. Iya, iya. Toh tidak akan apa yang ada kata itu dianggap misalnya mengganggu hotel besar. Kan belum sekarang mengganggunya. 10 tahun 20 tahun kan tidak mengganggu. Masih belum tinggi. Nanti 50 tahun lagi baru dia akan berfungsi maksimal. Ini penting karena ini harus diselamatkan anak cucu kita itu. Jadi memang tidak aneh kalau pada abad-abad 15, 16 itu timbul satu unen-unen atau ungkapan dari para leluhur kita bahwa kelak tanah Jawa akan pecah. Ya karena ini pohon raksasa yang hilang itu. Ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi kalau dipelajari apa fungsi pohon raksasa ini, apa yang dikerjakan oleh pohon raksasa ini untuk manusia itu luar biasa. Berarti bisa dikatakan jika kemudian Indonesia ingin lepas dari bahaya-bahaya tsunami ya
salah satu solusi konkretnya ya ada gerakan besar untuk menanam Pohon raksasa itu. raksasa Iya. itu tadi. Iya. Berarti ini harus harus benar-benar menjadi semacam pemikiran besar dari pemerintah. Ya betul, mestinya begitu. Iya, kalau ingin menyelamatkan pribadi, anak kita kelak. iya. Iya. Karena kan itu butuh budget yang tidak kecil juga. Iya. Tapi Dan- berpikirnya jangka panjang. Nah, jangka panjang. Dan pohon raksasa di lembah itu ya, secara kebersamaan itu sebenarnya angin. Oh Iya. Jadi apa namanya itu? Seperti angin-angin Sehingga badai segala macam badai bisa terkontrol. tertahan, ya, Mbak, iya, ya. tertahan. Betul, logis. Dan pohon raksasa itu bisa dikontrol loh. Ah. Misalnya ada cabang-cabang yang mau patah. Apalagi sekarang kan ada itu orlip itu yang tinggi itu untuk maparasi yang kira-kira tua. Oh, iya, gitu. iya, Kan iya. ada. Dulu pun tidak ada, orang Terus sudah gerak begitu. Sekiranya berbahaya, Iya. Nah. itu bisa dipotong. Foto. Yang penting akarnya ini. Akarnya yang penting, menahan tanah itu. Jadi sekali lagi itu kalau dari resolusi pandangnya Mbah Gatot bagian dari grand design ya. Nah, Mbak, ya. iya, untuk menghancurkan kita. Nah, Iya. sampai sebegitu Sampai parah. begitu, ya. Itu sistematis sekali gerakannya itu. Apalagi kalau kita tahu Mbah di abad 14, 16 dan 18 itu kan Jawa itu memang benar-benar mulai dihancurkan. Anak-anak Jawa itu dibikin tidak senang pada Jawa, dibikin tidak percaya diri. Betul. Karena keyakinan saya Mbak, kalau misalnya Jawa itu mendapatkan supremasi dari dunia, maka Yunani kuno, Cina kuno, Mesir kuno itu ya karena sudah menganggap Jawa itu kan ibarat makanan gitu kan prasmanan Mbak, Iya, iya, lengkap semuanya Iya, ada. Sementara kalau Yunani kuno itu kan paling hanya semangkok soto ya. Iya, iya, betul. Mesir kuno hanya sepotong roti, Cina kuno Iya. hanya semangkok bakso gitu. Iya, iya. Dan Jawa tidak pernah ditulis dalam sejarah sebagaimana mestinya. Tanggapannya panjenengan bagaimana? Ya, itu memberikan kesan kepada kita sekarang dan anak cucu kelak bahwa kita ini memang nggak ada apa-apanya. Kalau terbalik kan, maksudnya terbalik. Apa kelemahan mereka itu diberikan pada kita, kelemahan itu. Kelebihan kita diberikan mereka, dibalik. Ini namanya dalam petunjuk Jawa ini dibuat sungsang bawono balik. Disusang bawono balik. Oke, mudah-mudahan terkait dengan bahaya tsunami ini Indonesia bisa selamat ya Pak ya? Iya. Selamat. Jadi yang kita lakukan jelas. Jadi tidak bisa misalnya pohon raksasa di kota digantikan oleh bangunan-bangunan bertingkat, pencakar langit, ya tambah hancur kita, kan tambah membebani kan. Sehingga keturunan ketinggian tanah di kota itu lebih keras, lebih drastis turunnya. Ya Mbak, ini terakhir sebelum live-nya selesai Mbak. Ya. Kalau kita berbicara tentang Sumpah Palapa itu, Ya. seolah-olah dipersepsikan sebagai sesuatu yang sangat imperialisme, jadi semacam kayak agresi militer gitu loh. Padahal kalau dilihat dari sumpahnya itu, Tan Ayun Amuktia Palapa itu kan puasa seumur hidup untuk menjalankan amanah dari leluhur yang dilakukan Patih Gajah Mada. Ya, ya. Itu juga semacam terjadi pembelokan begitu Mbak. Yang namanya Gajah Mada itu juga orang-orang cerdas ya, yang paham tentang negerinya. Jadi beliau itu yang dilihat kan orang-orang yang segen dari yang namanya Nusantara itu bangsa saya satu gen, jadi bukan bahasa lain, sehingga dijadikan satu negara. Karena kita ini satu keturunan, dan alamnya sama, mempunyai sumber daya alam yang sama. Jadi kemakmuran dari alam itu sama. Nah, sehingga yang kalau disebut palapa itu Amukti Palapa. Pala itu artinya kemakmuran. Iya, waktu itu kita mengenal pala. Polo itu ada polo kependem, polo gumantung, polo kesaemprang, polo wijo. Itu semua hasil bumi itu. Apa mungkin waktu itu gini Mbak, jadi sebelum bisa menyatukan Nusantara itu, Iya. beliau memang poso mutih terus, tidak mau makan Enggak begitu. Enggak gitu ya? Enggak, iya. Gajah Mada itu
karena leluhur kita sudah memberikan gambar. Terus dikatakan ini suka poso tapi apa gede. Oh, Ada iya, mungkin kan? Iya. Terus sudah diberi gambaran. Oh, iya. Mungkin dipaksa. Iya. Ada yang maksa Gajah Mata itu terangno bahwa dia itu suka puasa. Tapi oleh leluhurku digambar gede awake dempal. Oh, enggak keliru ini. Sing ngomong iki lo ndoro pasti ya. Ini ya kita menjadi enggak cerdas ya. Iya. Nah, kita kan sudah punya paham tentang tirakat poso, tentang pola makan kan. Artinya itu sedikit penuh gizi. Ya, enggak banyak tapi ada gizinya. Enggak harus terus enggak mau makan sampai 3 hari, 4 hari. Enggak perlu kan. Yang penting penuh gizi. Jika tidur enggak perlu tidur lama-lama, berkualitas. Semat itu Pak ya. Enak. Cerdas itu ya Pak ya. Bangun 1 jam seger sudah. Oh iya. Kan gitu kan. Pola-pola hidup kita itu begitu ya. Leluhur kita dulu begitu. Iya. Jadi itu tertata. Jadi yang namanya orang bertapa itu tertata hidupnya. Kok terus los. Iya, jadi demikian. 1 tahun nggak makan gitu Pak. Udah. Leser ke Prabon, artinya Anda kerja sudah ya. Nah, kita sudah mulai menggali ilmu kembali. Mempelajari ilmu kembali dan hidupnya teratur. Itu namanya topo. Namanya bertapa. Oke. Jadi palapa itu ya demi kemakmuran. Nah, sekarang sudah disederhanakan. Kata-kata pelapa itu ada di Jawa Timur, itu ada. Bubu pepet lengkap. Itu jelas mesti ada. Iya. Nah, ini saya tidak mengkritik ilmuwan ya, ahli sejarah. Ya itu saya sangat topi kepada Profesor Dr. Slamet Mulyana, Dr. Agus Munandara, kalau dua beliau ini top, itu saya kagumi. Saya tidak kritik, cuma beliau itu memang kalau sudah meneliti sejarah di wilayah timur Pulau Jawa itu segan. Tidak tahu saya kenapa. Saya pelajari dulu ya, segan ya. Jadi lah kita seperti saya ini yang hidup di wilayah timur ini sangat paham tentang wilayah timur Pulau Jawa ini. Gitu. Jadi mengisi kekurangan aja. Saya hormat pada beliau-beliau itu, hebat memang. Tapi kalau sudah menginjak wilayah timur Pulau Jawa, kok segan ini? Ya, ini bukan kritik itu yang yang masuk akal. Waduh, orang-orang besar seperti Profesor Slamet Mulyana itu, dia sangat saya kagumi sekali. Semua yang diterangkan itu benar, datanya jelas, empiris ya, bukti-bukti empirisnya. Tapi demikian mengatakan di mana Prasasti Klagen di Mojokerto, ya salah di Mojokerto itu. Ini kan saya dengan angkat topi saya terpecah kritik gitu. Oke, Pak Gatot, live-nya cukup sampai di sini dulu Pak Gatot. Kita lanjutkan nanti lagi break dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Angkat topi, guys. Saya pernah